Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pada hari ini? He is risen. Selamat merayakan Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah bangkit dari maut, dia telah bangkit dari kematian, dan dia menuju kehidupan yang kekal. Dia bangkit untuk memberikan keselamatan bagi kita semua dan memberikan pengharapan di dalam dia, Kristus Yesus, Mesias, Tuhan yang hidup, yang berkemenangan atas maut. Pagi hari ini, saudara, saya mengucapkan selamat merayakan Paskah, selamat berpesta, selamat berkemenangan orang-orang yang di dalam Tuhan. Dia telah bangkit dari maut. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari berdoa. Terima kasih, puji syukur di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Cinta-Mu terlalu kuat bagi kami, seperti Tuhan mengalahkan maut, dan kami dimateraikan di dalam Kristus Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami bersyukur, kami sambut berkat Tuhan, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa dan sambut firman-Mu pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyembah dan sama-sama meninggikan nama Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus yang sudah menang atas maut. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Biarlah bahasa cintamu pada pagi hari ini menjadi bagian dari kita semua. Merayakan kebangkitan Yesus yang sudah. Haleluya. Kami merayakan cintamu Tuhan. Merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, kemenangan Kau telah menang. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau Tuhan, Yesus, Tuhan Raja, Engkau Allahku, dengan genap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau, ku cinta Yesus, ku puji Kau,
Engkaulah Rajaku, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan beri cinta. Sebagai tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tanpa kasih itu kami terpisah daripadamu. Tanpa kasih Kristus yang menebuskan kami tidak ada apa. Kau yang telah menyerahkan nyawa mati bangkit pada hari ketiga, memberikan penebusan-Mu yang luar biasa, hingga kasih-Mu dapat kami rasakan. Kasih-Mu dapat membangkitkan nyawa dari lubang surga. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan beri dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan beri Inilah Tuhan, cinta yang Kau berikan dalam kehidupan kami tidak pernah akan lekang oleh waktu, tidak pernah akan terpisahkan oleh apapun Tuhan. Akal budi, hati dan pikiran kami dibaharui oleh karena cinta-Mu. Engkau yang telah mati bagi kami, yang bangkit di hari ketiga. Sebab kubur itu, batu yang sudah menutupi itu sudah terguling, dan Engkau sudah bangkit. Pada hari yang ketiga Engkau bangkit, dan kasih-Mu itu yang menyempurnakan, kasih-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang mengerjakan di dalam kami, keselamatan di dalam jiwa kami. Dan terus Tuhan, Kau bahkan memberikan Roh-Mu yang kudus. Kau telah memberikan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga setiap kami beroleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat Paskah yang Kau berikan bagi kami, kemenangan yang Kau berikan dalam kami.
Kami bersyukur Tuhan, kami terima berkat-berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, hosana bagimu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi Engkau telah menjamah kami Tuhan, sehingga setiap kami beroleh keselamatan yang daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami terima berkat-berkat Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami aminkan. Engkau telah bangkit, Engkau telah menang, Engkau telah hidup, Engkau telah berikan keselamatan bagi kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pengharapan kami tidak pernah menjadi sia-sia, tapi di dalam Engkau selalu ada kemenangan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang merayakan kuasa kebangkitan Yesus Kristus, Dia telah menang, Dia telah bangkit, Dia telah memberikan suatu janji keselamatan kekal lewat kebangkitannya. Dia telah mengalahkan maut, dan Dia ada di antara kita. Amin, sebagai terang yang memberikan kita kemenangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan, dan kita membaca 5 pasal per hari. Sebetulnya hari ini kita mulai dengan kitab Pengkhotbah 12, dan kemudian kita akan masuk di dalam kitab Kidung Agung. Namun kemarin karena kita sudah menyelesaikan kitab Pengkhotbah, jadi hari ini ayat yang kita akan bacakan adalah dari Kidung Agung pasal 1 hingga pasal yang keempat. Karena Pengkhotbah yang ke-12 sudah kita bahas yang kemarin. Hari ini kita membaca kitab yang baru, yaitu kitab Kidung Agung. Pagi hari ini dari Kidung Agung 1 hingga 4 saya memberikan judul, Jangan biarkan kebun anggurmu dirusak rubah-rubah kecil. Kenapa kita berbicara tentang kebun anggur? Hari ini kita berbicara tentang satu kitab yang menggambarkan tentang cinta. Ini Kidung Agung disebut juga dengan kitab cinta, syair-syair cinta, kidung cinta. Jangan biarkan kebun anggurmu dirusak rubah-rubah kecil. Kenapa judulnya seperti itu? Kita ikuti setelah ini, saudara. Di dalam Kidung Agung 1 hingga Kidung Agung pasal yang keempat merupakan kitab yang berbicara tentang syair-syair cinta, rayuan, pujian. Dan apakah kitab ini Alkitabiah? Banyak orang menafsirkan secara vulgar tentang ayat ini. Ya benar, karena ayat ini berbicara tentang hubungan. Rahasia ini besar, tapi yang dimaksudkan adalah rahasia antara Kristus dan jemaat. Rahasia cinta, rahasia hubungan, itu relate dengan hubungan antara Kristus dan jemaat. Sedikit kita bahas tentang latar belakang dari kitab Kidung Agung ini. Nah, kitab Kidung Agung ini singkatnya adalah kumpulan dari syair-syair cinta. Pada kitab ini mengisahkan tentang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, itu ibarat sedang dimabuk cinta, sedang mabuk kepayang satu sama lain, menjadi tokoh utama di sini. Ada satu buah nama yang diangkat di sini, yaitu kalau saudara baca di dalamnya itu adalah Salomo. Bagaimana cinta Salomo terhadap gadis Sulamit, ya, yang berkulit hitam tapi manis. Mereka menceritakan tentang kisah cinta mereka, misalnya tentang kekaguman mereka terhadap pasangan satu sama lain. Cantik engkau manisku, ya seperti itu. Kerinduan yang sangat pada pasangan mereka, kisah pertemuan mereka dan lain-lain. Jadi ibarat kata di sini ada cinta yang bukan sekedar cinta filia atau cinta storge, tapi di sini ada kasih eros yang melibatkan hubungan perasaan wanita dan pria. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah kasih eros itu Alkitabiah? Benar, saudara, diantaranya karena hubungan pria dan wanita secara khusus antara pria dan wanita yang disatukan di dalam pernikahan, ada eros di dalamnya. Semua kasih itu adalah suci di hadapan Tuhan.
jikalau itu melibatkan relate dengan Tuhan. Saudara, pernikahan tentu kalau tidak ada jatuh cinta secara eros antara seorang pria dan wanita tidak mungkin akan terjadinya pernikahan. Tetapi menghadirkan agape, menghadirkan pribadi Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga akan membuat keluarga itu dipulihkan di dalam nama Tuhan. Tidak salah kita berbicara tentang hubungan cinta karena Tuhan ada di dalamnya. Saudara, kitab Kidung Agung adalah salah satu kitab yang unik dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama. Kitab ini sama sekali tidak menyebutkan hal-hal mengenai hukum-hukum Taurat, Perjanjian Israel, ataupun berbicara ketuhanan. Alkitab kitab lain yang sama halnya tidak menuliskan kata Tuhan, tidak menyebutkan kata Allah di dalamnya, yaitu kitab Ester. Tetapi bukan berarti ini tidak menyiratkan tentang sebuah Alkitab yang menggambarkan kehidupan ilahi. Kitab Ester sama, tidak juga menyebutkan nama Allah sedikit pun, tapi mengisahkan tentang umat pilihan, yaitu Israel yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Kitab ini juga tidak mengandung kata-kata hikmat seperti di dalam kitab Amsal atau Pengkhotbah. Strukturnya ada kesamaan ciri dengan sastra hikmat seperti yang disebutkan dalam catatan-catatan mengenai Raja Israel Salomo pada abad 10 sebelum Masehi. Nah, kitab ini hampir seluruhnya berisi tentang cinta, physical touch antara pasangan. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, cinta itu adalah bagian dari karya Tuhan. Di antara menyebutkan tentang isi hati dari kedua mempelai, jatuh cinta satu dengan yang lain, pujian antar pasangan, kerinduan satu sama lain, undangan untuk saling mengharapkan mengharapkan, saling menyukai yang begitu dalam satu dengan yang lain, yang berbicara tentang naluri untuk memiliki, relate, sebagaimana pria kepada wanita, wanita kepada pria. Garis-garis besar di kitab Kidung Agung ini adalah perenungan pada hari pernikahan, adanya perenungan masa pacaran, ada perubahan pada pernikahan, dan perenungan terjadi ketika mereka wisata di kebun. Saudara, apakah cinta itu diperkenankan di hadapan Tuhan? Pasti. Kalau tidak ada cinta, tidak ada pernikahan. Bahkan lembaga pertama yang di-create oleh Tuhan adalah lembaga pernikahan. Dalam arti hubungan antara pria dan wanita yang menghadirkan Tuhan itu dikenan oleh Tuhan. Saudara, kitab Kidung Agung ini berbicara tentang hubungan pria dan wanita, hubungan ketertarikan dan kerinduan untuk bersatu bersama di dalam sebuah ikatan pernikahan. Dan karya Tuhan itu bekerja di dalam perasaan-perasaan jatuh cinta. Amin. Kenapa kitab Kidung Agung ini diletakkan di antara kitab-kitab yang lain sebagai kitab yang menggambarkan keilahian, yang menggambarkan tentang sebuah mahakarya daripada Tuhan. Saudara, kalau kita sesungguhnya tahu bahwa rahasia yang terbesar di dalam Kristus berbicara soal hubungan. Di Perjanjian Baru di Efesus 5 ayat 31 hingga 33 saudara bisa baca dari ayat yang ke-22. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dari sebuah keluarga lahir anak laki-laki, keluarga yang lain lahir anak perempuan. Tanpa ikatan tanpa ada hubungan darah, pria dan wanita ini bisa melekat satu dengan yang lain. Oleh karena apa? Ikatan cinta, Kidung Agung. Oleh karena ketertarikan fisikal, kemudian hati, kemudian seluruh jiwanya, dan berpadu di dalam suatu hubungan yang disebut dengan hubungan suami istri. Di dalam hubungan suami istri ini, ketika diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjadi satu hubungan ikatan pernikahan yang sah di hadapan Tuhan. Dan saudara ketahuilah bahwa hubungan pernikahan
merupakan rahasia besar yang menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi saudara, berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Kidung Agung berbicara tentang proses jatuh cinta, proses membangun hubungan, proses untuk memasuki pernikahan, dan semuanya itu ada oleh karena falling in love. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang paling sulit dibangun dalam hidup ini? Ada orang membangun rumah, ada orang membangun perusahaan besar, ada orang membangun sebuah bisnis yang menggurita, ada orang membangun tower. Bahkan di China orang membangun begitu banyak gedung pencakar langit, orang membangun tempat-tempat wisata di puncak-puncak gunung. Saudara kalau pergi ke Cina, di tembok-tembok Cina itu gunungnya tinggi-tinggi tapi bangunan konstruksinya kokoh luar biasa. Ya, itu semua dibangun dengan konstruksi yang sulit dan sukar. Di Dubai ada gedung yang paling tertinggi di dunia yang mencapai awan-awan. Semua bisa dibangun. Namun ada satu pertanyaan yang saya bagikan di sini, saudara. Hal apa yang paling sulit dibangun dalam hidup ini? Bangunan iya, sulit konstruksinya, bahkan bisa bertahun-tahun. Bahkan ada di negara-negara tertentu mereka membangun patung-patung itu sampai bertahun-tahun baru bisa dibangun. Sulit, saudara. Tapi kemudian bangunan itu boleh jadi, boleh selesai dengan baik. Dalam hidup ini pun ada banyak hal yang sekalipun sulit bisa dibangun. Nah, saya memiliki pertanyaan pada pagi hari ini. Hal apa yang paling sulit dibangun dalam hidup ini? Tidak ada yang sulit sebetulnya ya saudara. Ketika kita membangun dengan effort, dengan upaya, dengan kepintaran, semua bisa dibangun. Ya, bangunan, konstruksi bisa dibangun. Tapi ada satu hal yang sebenarnya gampang tapi susah. Dan saya katakan, fakta membuktikan di lapangan. Hal apa yang paling sulit dibangun dalam hidup ini? Hubungan. Kenapa hubungan? Saudara bisa bangun konstruksi dan bisa menaikkan kontrak, menggunakan maintenance untuk merawat gedung tersebut. Dan mungkin kalau kurang beruntung bisa terjadi gempa dan bangunan itu runtuh. Tetapi kalau tidak terjadi gempa yang signifikan, satu bangunan itu bisa bertahan sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Saudara tahu Candi Borobudur itu sudah ratusan tahun lamanya berdiri dengan berbagai macam rehabilitasi dan perbaikan, tapi sampai sekarang bisa berdiri teguh. Nah, hal yang paling sulit dibangun dalam hidup ini, saudara, diantaranya adalah hubungan. Kenapa saya katakan sulit dibangun? Mengapa paling sulit dibangun? Karena mudah dimulai tapi sulit dipertahankan dan sangat gampang dirusak atau diakhiri. Gedung-gedung yang ada di dunia ini ya kurang lebih sulit juga ya dibangun. Tapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa dalam hidup ini, gedung-gedung itu butuh effort untuk membangun. Tapi kalau hubungan, gampang dimulai. Hanya dengan jatuh cinta orang bisa bangun hubungan. Tapi begitu dia memulai satu hubungan, itu nggak mudah untuk dipertahankan. Dan justru sangat gampang dirusak atau diakhiri. Saudara kalau bangun relationship, orang bilang begini, jatuh cinta pada pandangan pertama, wah udah, ini udah jadi calon istri saya. Ini udah jadi calon suami saya. Tapi begitu masuk di dalam sebuah hubungan pernikahan, itu nggak semudah itu membangun sebuah relationship. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Engkau mengawali sebuah pernikahan dengan cinta. Amin. Engkau memulai sebuah pernikahan dengan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi untuk membangun cinta, engkau harus memiliki komitmen untuk tetap bisa bertahan. Saudara, Kitab Kidung Agung berbicara tentang jatuh cinta. Bagaimana menikmati sebuah hubungan. Bagaimana melihat secara fisik seorang wanita dan kemudian jatuh cinta. Dan dikatakan di situ, dia menginginkan mempelainya tanpa cacat dan celah. Saudara, untuk kemudian kita mengawali hubungan jatuh cinta, itu bisa dimulai dengan hal yang mudah.
tapi mempertahankan cinta. Atau ketika dia dalam proses pertunangan itu memasuki pernikahan, itu nggak gampang. Kadang digoyahkan, kadang ada orang ketiga, dan itu sulit, saudara. Nah, saya mau katakan di sini, saudaraku, cinta itu perlu dibangun, perlu juga dipertahankan. Dan ada begitu banyak hal yang bisa merusak hubungan, sehingga tadinya yang mungkin sudah bertunangan, tiba-tiba tidak jadi. Makanya firman Tuhan juga berkata seperti ini. Di dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ibarat hubungan itu sudah dimulai dengan jatuh cinta, kemudian sudah dipertunangkan. Tahu-tahu ternyata menjaga pertunangan itu tidak semudah itu. Karena ada ular yang licik yang ingin selalu merusak hubungan. Judul firman Tuhan yang saya berikan pada pagi hari ini adalah, jangan biarkan kebun anggurmu dirusak oleh rubah-rubah kecil. Saudara, jatuh cinta itu gampang, mempertahankan itu sulit. Awal membangun itu mudah, tapi kemudian maintenance-nya itu sulit. Dan hubungan itu sangat gampang untuk dirusak atau diakhiri. Hubungan itu sangat gampang dimasuki oleh orang ketiga. Zaman sekarang pelakor-pelakor berkeliaran. Zaman sekarang bergerilya orang yang justru mencari suami-suami yang sudah istilahnya sudah mapan. Roh perusak itu ada di mana-mana. Apalagi perusak hubungan suami istri dan juga perusak hubungan antara kita dengan Kristus yang adalah kepala gereja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih mula-mula itu gampang untuk kita peroleh. Tapi mempertahankan kasih kepada Kristus, itu begitu banyak hal yang bisa merusak. Hati-hati saudara, kalau kita tidak menjaga hubungan, kita tidak menjaga cinta. Sebuah hubungan yang manis, yang sudah ada cincin, ya, sudah ada cincin pertunangan, kadang-kadang kita bisa lepas hanya gara-gara gangguan. Orang ketiga, telinga tipis, masalah-masalah kecil. Banyak orang gugur imannya dengan Kristus hanya gara perkara-perkara kecewa. Sepele, tetapi itulah rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur. Gadis Sulamit dan Salomo adalah dua orang pasangan yang jatuh cinta satu dengan yang lain. Tapi mereka katakan, hati-hati, ada rubah-rubah kecil yang bisa merusak kebun anggur cinta kasih sayang. Hal yang paling sulit dibangun dalam kehidupan ini, ada banyak hal, tapi yang tersulit adalah hubungan. Kenapa? Karena mudah dimulai, tapi sulit dipertahankan dan sangat gampang dirusak atau diakhiri oleh orang ketiga atau diri sendiri. Namun satu hal saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena cinta itu kalau menghadirkan Tuhan, pasti akan melekat satu dengan yang lain. Hari ini saya berbicara tentang cinta antara pasangan, suami dan istri. Dan juga berbicara tentang Efesus 5 ayat 31 hingga 33, antara Kristus dengan jemaat Tuhan. Orang yang memulai segala sesuatu dengan roh, tapi bisa mengakhiri dengan daging. Orang yang memulai segala sesuatu jatuh cinta dengan Tuhan, bisa mengakhiri dengan kekecewaan dan kemudian terpisah dari kasih Kristus. Namun saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, sekalipun sulit membangun hubungan, sekalipun sulit mempertahankan hubungan, dan sekalipun begitu mudah iblis merusak hubungan antara Kristus dengan jemaat, tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya yang mengandalkan Tuhan. Di dalam kitab Kidung Agung di pasal yang pertama hingga pasal yang kedua, saudara,
ada ungkapan-ungkapan rayuan di istana, di meja perjamuan, bahkan di kamar pengantin. Ini berbicara hubungan orang yang antara Salomo dan Sulamit yang sudah menikmati pernikahan. Jadi ini tidak kronologis. Di sisi lain ada hubungan yang sudah di dalam pernikahan, ada hubungan yang masih dalam masa pacaran di pasal yang kedua. Di pasal yang satu berbicara hubungan di dalam tengah-tengah pernikahan. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta padamu. Di meja perjamuan berkata, Salomo, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Memang kalau orang lagi jatuh cinta semuanya berbunga-bunga ya. Karena kasih mula-mula, debaran-debaran jantung yang melihat pasangannya ibarat sebuah pribadi yang perfect. Di kamar pengantin, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah, sang wanita membalas, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Hubungan antara suami istri jika diawali dengan cinta itu sungguh luar biasa. Pasti akan ada rayuan satu dengan yang lain dan itu sah di hadapan Tuhan. Karena ketika diberkati, seluruh hubungan itu menjadi sah di hadapan Tuhan. Dan saudaraku yang diberkati, awali dengan cinta. Namun jangan berakhir karena sudah tidak ada lagi cinta. Pertahankan pernikahanmu. Sekalipun mungkin cintanya sudah berubah menjadi cinta yang gak semenggebu-gebu di awal. Demikian juga hubungan kita dengan Kristus. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Jikalau kita sudah mengalami, sudah biasa-biasa nih dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu akan ada banyak sekali tantangan, saudara. Nah, kita baca di dalam pasal yang kedua. Kunjungan pada musim semi. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu. Perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Saudara berbicara tentang hubungan, kita harus punya suara yang mengungkapkan ungkapan kasih kita kepada Kristus. Demikian pula, kalau kita mencintai Tuhan, suara Tuhan itu harus kita dengarkan setiap hari. Kenapa setiap hari? Saudara pernah enggak? Di dalam, misalnya kamu punya hubungan dengan suami dan anak, satu hari kamu nggak dengar suara mereka sedikit pun. Bisa saja terjadi kalau saudara sedang LDR. Tapi kan pasti, saya belum telepon suami saya belum telepon anak saya. Nah kalau kita tiba-tiba teringat ya di tengah-tengah kesibukan, kadang kita lupa juga ya. Tapi ketika kita ingat, langsung rindunya itu bukan main ya saudara. Kenapa? Karena suara itu berbicara soal relationship. Jadi saudara, kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, lalu ketika nggak pernah dengar lagi suara Tuhan dan saudara tuh biasa-biasa aja, itu pasti ada sesuatu yang salah. Makanya saya katakan, yang paling sulit dibangun dalam hidup ini adalah relationship, hubungan. Ya. Begitu gampangnya orang bisa melupakan suara Tuhan. Begitu mudahnya suatu hubungan dirusak. Hanya gara-gara mungkin ya udah long distance relationship. Lalu tiba-tiba, saya kok ternyata udah nggak pernah dengar suara Tuhan, udah 1 minggu. Udahlah nanti di gereja saya dengar suara Tuhan. Saudara, ciri-ciri bahwa Anda sudah menjadi hubungan yang nggak sehat dengan Tuhan. Ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16 berkata seperti ini di pasal 2. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ibarat ini sebuah hubungan yang sedang berbunga-bunga. Yang belum pernah punya masalah sebelumnya. Tapi tiba-tiba ada mulai masalah kecil-kecil muncul. Mulai ada curiga-curiga. Loh, saya kok hari ini nggak ditelepon? Ada apa ya dengan dia? Mungkin dia sudah ada yang lain-lain. Ketika curiga itu masuk, mulai sikap hati berubah. Iya ya. Lalu temannya bilang, saya lihat suamimu tadi begini. Oh iya kah? Lalu masuk, kecurigaan itu masuk di pikiran. Begitu masuk di pikiran, ternyata memang benar. Suaminya atau pacarnya atau siapapun itu
ada sesuatu dan lain hal. Kemudian masuk kecurigaan, masuk negative thinking, ya. Suami juga tidak mau menjelaskan, balik marah, lalu tutup telepon, WA diblokir dan lain sebagainya. Rubah-rubah yang awalnya kecil, dia mengajak teman-temannya yang, yuk ini udah rusak ini, mari kita tambah lagi, konflik tambah lagi, masalah tambah lagi, kecurigaan makin bertambah, akhirnya mulai tawar hati, mulai ketika udah WA diblokir, lalu segala masalah itu makin bertambah, makin muncul. Hanya gara-gara apa? Ada celah sedikit di dalam hubungan, maka kebun anggur itu makin lama makin dirusak oleh rubah-rubah kecil. Kitab Kidung Agung berkata, jangan biarkan rubah-rubah itu merusak kebun anggur. Tangkap saudara, tangkap langsung ketika ada masalah. Langsung tangkap satu persatu. Jangan biarkan dia makin menambah kawanannya. Memelihara kebun anggur itu sesuatu yang sulit. Saya nggak pernah punya pengalaman memelihara kebun anggur. Tapi melalui referensi yang saya baca, kebun anggur itu harus dibersihkan secara rutin. Cabang-cabangnya itu harus dibersihkan, harus dipangkas, harus dipotong ya. Kemudian disiangi, disirami, kemudian dirawat ya, diperhatikan terus-menerus. Lalu kemudian dia akan menghasilkan buah-buah. Nah, tidak mudah memelihara kebun anggur. Apalagi kalau kebun anggur itu udah ada rubah yang masuk. Di dalam hubungan ini, kalau saudara lebih mementingkan teman tapi mesra, di dalam hubungan suami istri, kalau saudara mementingkan pekerjaan lebih dari suami, kalau saudara mementingkan teman lebih daripada suami, lebih daripada istri, tahu-tahu saudara prioritasmu akan berubah. Rubah kecil itu sudah menyusup di dalam suatu hubungan. Lalu tiba-tiba tanpa engkau sadar hubunganmu menjadi tawar. Dan kemudian boom, bom itu meledak dan engkau mengalami bahwa wah rumah tangga saya sudah terlanjur rusak, terlanjur hancur. Ternyata saya lebih dengar apa kata sahabat daripada istri saya. Akhirnya sahabat lebih dekat dari istri. Dan apa yang terjadi saudara? Rubah itu merusak kebun anggur. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kekecewaan yang mulai awalnya sedikit demi sedikit kemudian merusak kebun anggur. Di dalam pelayanan, engkau melayani dengan begitu luar biasa, tetapi mulai ada tantangan sedikit demi sedikit. Hal-hal kecil itulah yang paling merusak. Sedikit demi sedikit itu yang paling merusak. Kalau besar kita langsung antisipasi. Kalau masalah itu besar kita langsung lari. Kalau masalah itu perkara-perkara yang hebat, kita langsung blokade. Tapi kalau itu masalah kecil kita biarkan mulai masuk di telinga, masuk di hati, kemudian masuk di pikiran. Lama-lama itu menjadi sebuah kebiasaan dan kemudian kita terbiasa dengan rubah-rubah kecil dan akhirnya tiba-tiba wah semuanya sudah rusak. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan kebun anggur kita dirusak oleh masalah-masalah yang kelihatannya kecil di awal, tapi kemudian membawa dampak yang besar merusak hubungan. Di dalam ayat yang ke-16 berkata, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bakung. Saudara, jikalau hubungan ini mengandalkan antara pasangan itu satu dengan yang lain, tidak mengizinkan orang ketiga, tidak mengizinkan masalah-masalah kecil yang merusak, tidak mengizinkan masalah-masalah sekunder dalam hidup ini, saya percaya bahwa hubungan di dalam kebun anggur itu akan terpelihara sempurna. Hari ini Tuhan mau berkata, mari kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Jangan ada yang lain di antara kita. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Jangan ada berhala, jangan ada orang ketiga, jangan WA yang nomor satu, jangan FB yang nomor satu, jangan apapun orang ketiga yang menjauhkan kita dari kasih Kristus itu menjadi yang nomor satu. Tapi biarlah Tuhan yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Amin. Pasal yang ketiga berbicara tentang mimpi perpisahan. Ya, perpisahan itu hanya di dalam benak, hanya di dalam mimpi aja rasanya sudah sangat sulit untuk kita terima. Apalagi kalau menjadi kenyataan. Saudara, dijauhkan daripada perpisahan. Hubungan antara kita dengan Kristus, antara Kristus dengan jemaat, dan antara pria dan wanita yang sudah dipersatukan dalam pernikahan dijauhkan dari perpisahan. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota
Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, kucari dia, jantung hatiku. Kucari, tapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Saudara, relationship antara suami dan istri, jangan sampai ada perceraian. Sebab hanya maut yang dapat memisahkan. Saudara harus peka. Kalau satu ketika engkau merasakan ada sesuatu yang lain di dalam hubunganmu, segera perbaiki apa yang salah. Jangan biarkan ada orang ketiga. Jangan biarkan ada rubah-rubah kecil yang masuk. Demikian pula Tuhan. Kalau engkau merasakan bahwa kamu sudah jauh dari Tuhan, kalau kamu merasakan, saya kok sudah nggak serajin dulu waktu saya masih kasih mula-mula. Saudara harus waspada. Ini saatnya engkau mencari jantung hatimu. Ku cari dia, tapi tak kutemui dia. Saudara, kalau engkau merasakan bahwa hubunganmu itu nggak semesra itu lagi dengan Tuhan, hari ini saatnya engkau kembali memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Karena pasti ada sesuatu yang salah di sana. Rubah-rubah kecil itu merusak. Aku temui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? How precious is the relationship between you and God. Because it is not you who seeking God by yourself, but God himself who seeking you every day. Di manakah jantung hatiku? Di manakah Priscilla? Di manakah anak-anakku? Ku cari dia jantung hatiku. Ku cari tapi tak kutemui dia. Apakah begitu sulit Tuhan menemukan jantung hatinya? Tidak terlalu sulit, saudara. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa kita. Itu sebabnya singkirkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi dan datang kepada Yesus Kristus. Pasal yang ketiga hingga pasal yang keempat, saudara, berbicara tentang renungan pada hari pernikahan. Ayat 11 di pasal 3 berkata, Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Mempelai pria sudah siap. Apakah mempelai wanita itu juga siap? Raja Salomo, gambaran Kristus yang akan datang pada kali yang kedua sebagai raja di atas segala raja. Apakah kita sudah mendandani hidup kita dengan kain lenan putih yang halus yang berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan? Jangan permalukan Tuhan. Tahu-tahu kita menjadi calon mempelai yang gak dewasa lah, yang gak mandi lah, yang gak berdandan, yang gak siap, yang lari ketika mempelai datang karena saya gak punya baju, saya gak punya pakaian, saya masih kurang dewasa. Dapatkah seorang mempelai pria menikahi mempelai yang tidak dewasa? Ratu Esther, hampir dia setahun dia mempersiapkan diri, saudara, untuk menjadi seorang yang berkenan. Bukan dia saja, ada begitu banyak pilihan. Mempelai wanita yang diperhadapkan dengan Raja Ahasiweros. Dan siapakah yang terpilih? Mempelai wanita yang tidak canggung, tidak banyak maunya, yang punya kerelaan didandani. Jangankan mau jadi mempelai, kita menyebut diri calon mempelai, tapi nggak pernah siap didandani. Nggak pernah mau didandani. Orang yang mau didandani, itu harus dilaburi dengan mur, dengan rempah-rempah, membosankan, saudara. Tiap hari diperlengkapi dengan firman, tiap hari dikenakan pakaian lenan putih, tiap hari diingatkan syarat-syarat mempelai. Calon-calon yang nggak kuat, yang nggak siap itu nggak mau didandani. Orang yang nggak mau didandani, apakah masuk dalam kriteria mempelai? Tidak, saudara.
Keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Tetapi apa yang didapatinya? Tidak ada satupun mempelai wanita yang berpakaian. Pada zaman dahulu jangan mimpi hanya seperti sekarang orang mendandani wanita itu cukup dengan makeup 3-4 jam. Dulu saudara, kalau memang menjadi mempelai raja itu dirempah-rempahi berbulan-bulan lamanya. Bahkan dikatakan hadasa segala apa yang diinginkan itu akan disiapkan oleh para para pendamping, para pelayan. Itu disiapkan semua supaya mempelai wanita ini benar-benar siap. Saudara, memang Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang engkau inginkan seperti calon mempelai. Tapi bukan untuk kriteria yang engkau bangun sendiri. Kita diperlengkapi dengan firman. Every day. Dampak dari firman itu harus membuat engkau cantik. Lahir dan batin. Firman Tuhan berkata, biarlah perhiasanmu bukan dengan rambut yang berkepang-kepang, tetapi biarlah perhiasanmu adalah manusia batinia yang sangat berharga di mata Tuhan. Perempuan itu sangat mengerti arti didandani. Dan mempelai wanita berbicara tentang gereja Tuhan yang terus-menerus dibasuh oleh air suci. Yang terus-menerus dikuduskan. Membosankan saudara? Saudara bosan didandani oleh Tuhan? 1 kali 24 jam. Orang itu paling tidak mandi 1 kali sehari. Secara normal 2 kali sehari. Kalau tidak mandi, bau. Dan di luar abnormal, orang bisa mandi 3 kali sehari membersihkan bagian-bagian tubuhnya yang kotor. Tidak ada orang mandi 1 kali setahun. Tidak ada orang mandi sekali di dalam beberapa tahun. Tapi orang mandi sehari minimal 2 kali. Paling minimal sekali 1 kali. Karena setiap hari tubuh kita kotor. Apa jadinya kalau calon mempelai tidak pernah membersihkan diri dengan firman dan roh? Bisa kebayang bau, saudara. 1 hari nggak mandi, bau nggak? Bau, saudara. 1 hari nggak sikat gigi, bau nggak, saudara? Bau, saudara. 1 hari engkau tidak sentuh firman, bau nggak? Bau, saudara. Di hadapan Tuhan, wah ini pengantinnya nggak mandi nih. Mandi udah, oke, sehari 2 kali mandi. Nah pernikahannya masih beberapa waktu lamanya ke depan. Tapi nggak mau pakai baju, saudara. Wahyu berkata, kain lenan putih itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Tanpa perbuatan yang memuliakan Tuhan, you are naked. Tidak ada jubah pengantin. Di malam pengantin pasal 4 berkata, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Kategori seorang mempelai bukan sekedar siap, tetapi cantik. Cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang, turun di pegunungan Gilead. Standarnya terlalu luar biasa tingginya. Tapi kita tidak ada yang mustahil Tuhan bisa mendandani. Engkau cantik sekali manisku. Tak ada cacat celah padamu. Ini standar yang sangat-sangat high, sangat-sangat tinggi. Parable-nya, perumpamaannya adalah mempelai pengantin dari raja. Makanya cara mendandaninya gak ecek-ecek. Bukan sekedar cantik, tapi sangat cantik. Bukan sangat cantik, sekedar sangat cantik, tapi
tidak ada cacat celah padamu. Bisa saudara? Tanpa Tuhan nggak bisa. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Tapi saya berdoa pada hari ini ketika engkau mendengarkan sabda firman Tuhan, engkau diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dipercantik, didandani, bahkan didapati Tuhan. Sungguh tidak ada cacat celah padamu. Efesus 5 ayat 31 hingga 33 berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kidung Agung berbicara soal cinta, dan rahasia ini diungkapkan lewat hubungan suami dan istri. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Kasih Kristus diwujudkan melalui dasar hidup suami istri yang merepresentasikan atau mewakili suasana keluarga surgawi di dalam keluarga kita. Suami adalah kepala dari istrinya. Oleh karena itu, patutlah seorang istri tunduk dan taat pada suaminya. Seorang istri digambarkan seperti jemaat bagi Kristus. Amin. Rahasia ini besar dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Setiap hubungan yang mengandalkan Kristus pasti akan mengalami kemenangan. Tirai bait suci telah terbelah dua. Hubungan antara Kristus dan umat manusia dipulihkan lewat kemenangan Tuhan pada hari raya Paskah ini, sehingga setiap hubungan yang rusak bisa dipulihkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar dan percaya bahwa apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Berbicara tentang kekudusan dari mempelai wanita yang cantik, sungguh cantik, dan tidak bercacat celah, sepertinya sulit. Tapi nggak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Membangun hubungan di dalam Kristus, kita tidak berjalan sendiri, tetapi karena kuasa kebangkitan Paskah Yesus Kristus, maka hubungan itu bisa dipersatukan kembali. Di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Rahasia ini besar, tapi aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara, mari bangun cintamu. Walaupun sulit, tapi bukankah Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu? Saya berdoa buat pernikahan-pernikahan yang hari ini dirusak oleh rubah-rubah kecil. Biarlah kebun anggurmu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Saya teringat, saudara, bahwa saya melayani sahabat saya, Bunda Maya. Dari umur 40-an dia sudah berpisah dengan suaminya karena ada rubah kecil orang ketiga. Bertahun-tahun saya hidup dengan Bunda Maya di usianya yang sekarang sudah 60-an, saudara. Ya, kurang lebih 20-an tahun dia menunggu suaminya kembali. Saya kaget mendengar cerita kemarin bahwa suaminya yang sudah lama berpisah itu sudah meninggal dunia. Waktu saya temui Bunda Maya dan dia sharing, dia berkata, dia sangat sedih, dia sangat kehilangan. Ternyata 1 tahun terakhir ini, suaminya kembali menghubungi dia. Dan hubungan mereka lewat telepon, karena mereka masih berpisah kota, sudah membaik. Ternyata orang ketiga yang menjadi rubah-rubah kecil dalam rumah tangga mereka, itu sudah lama pisah dengan suaminya. Lalu hubungan mereka membaik lewat telepon.
Dan di tahun ini, di bulan April, ada rencana untuk sang suami untuk akan datang menjumpai Bunda Maya ini. Tapi tidak disangka beberapa hari yang lalu, suaminya meninggal. Dan Bunda Maya sangat terpukul. Kemarin waktu saya memberikan penghiburan kepada Bunda Maya, dia sangat sedih dan kecewa. Kenapa Tuhan mengambil dia di saat sebetulnya mereka sudah hampir pulih sempurna karena dia akan segera datang ke kotanya untuk bertemu dan menjumpai anak mereka. Dia sempat mau menyalahkan Tuhan, tapi saya memeluk dia, sama-sama kita menangis dan saya katakan, Bunda, bersyukurlah bahwa sebelum dia meninggal, Bunda sudah berdamai dengan dia. Jujur saudara, selama beberapa tahun saya bersama-sama bersahabat dengan Bunda kami ini, rasanya mustahil suaminya bisa kembali ke pangkuan dia, atau relate lagi dengan dia dengan hubungan by phone. Rasanya mustahil sekali karena ya seperti dia bilang, udah dicuri kuntilanak lah suaminya. Tapi amazing, saya nggak menyangka bahwa mereka sudah pulih dengan hubungan dengan by phone dan ternyata ada rencana untuk bertemu. Tapi nggak sempat suaminya anfal karena penyakit dan meninggal dunia. Dan saya katakan begini, rahasia Tuhan keselamatan dari suamimu, suami Bunda. Tapi bukankah dia sudah menelpon untuk berdamai? Itu bagian dari doa. Bahwa pemulihan itu telah terjadi. Dia katakan benar. Namun dia tidak menyangka. Dia mengharapkan mereka bisa bertemu muka dengan muka. Dalam satu perdamaian hubungan pernikahan. Tapi ternyata mereka berdamai tapi tidak sempat ketemu. Yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Dan Bunda Maya berencana untuk tetap pergi ke kota di mana suaminya meninggal itu, saudara. Disertai dengan hancur hati. Tapi saya terus menghibur. Saya katakan, walau bagaimanapun doa Bunda terjawab bahwa telah terjadi pemulihan. Sekalipun cara Tuhan berbeda. Yaitu mereka tidak sempat berjumpa muka dengan muka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukti bahwa cinta kasih Tuhan itu ada. Bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Sekalipun ada orang ketiga, ada rubah-rubah kecil. Tetapi karena doa dari Bunda Maya. Sebelum Bapak ini meninggal, mereka telah kembali berdamai. Dan saya percaya ada pemulihan di tengah-tengah mereka. Sekalipun tidak berjumpa secara fisik. Rahasia ini besar. Hubungan antara suami dan istri itu kuat. Cinta kuat seperti maut. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Hari ini kalau engkau mengalami masa-masa yang sulit dalam pernikahan, saya percaya walaupun cara Tuhan seringkali tidak terpikirkan bagaimana, tapi Dia pasti akan memulihkan rumah-rumah tangga yang sudah pernah dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Cara Tuhan yang ajaib, hanya waktunya berbeda-beda untuk kita semua. Saya berdoa, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Saya berdoa ada banyak rumah-rumah tangga yang dipulihkan lewat kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami berdoa untuk rumah-rumah tangga yang pernah dirusak oleh rubah-rubah kecil. Masalah-masalah yang tidak esensi. Yang menjadi perusak rumah tangga. Masalah orang ketiga. Masalah kehilangan cinta. Masalah tawar hati. Masalah harta. Masalah warisan. Masalah mertua. Masalah anak. Masalah kebencian. Masalah-masalah masa lalu yang belum pulih. Aku berdoa dalam nama Yesus. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya selama-lamanya. Keduanya menjadi satu daging, satu jiwa, dan yang melahirkan keturunan ilahi. Mereka akan mencintai istri di masa muda mereka.
dan kembali dipersatukan di dalam ikatan pernikahan. Yang sudah terpisah dipulihkan kembali, yang sudah bercerai akan dipersatukan kembali, yang sudah menghilang tidak tentu rimba akan ingat kembali kepada istri masa mudanya atau suami masa mudanya, dan hidup mereka dipulihkan dengan cara Tuhan. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal kalau kita tidak izinkan rubah-rubah kecil merusak hubungan. Aku berdoa segala roh perusak, roh pelakor, roh rubah-rubah kecil itu dihalaukan dari rumah-rumah tangga, sehingga setiap rumah tangga yang diserahkan dalam tangan Tuhan diberkati. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan akan dipersatukan untuk selama-lamanya. Apa yang sudah diberkati Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Ini doa kami, ini harapan kami, ini kerinduan kami. Rumah-rumah tangga dipulihkan, hubungan Kristus dan jemaat dipulihkan, hubungan antara umat manusia dan Tuhan dipulihkan. Dalam nama Yesus, tirai bait suci telah terbelah dua, dan hubungan antara Bapa dan umatnya dipersatukan dalam salib Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hubungan ini kuat, sebab cinta kuat seperti maut, seperti nyala api Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Kiranya keluarga-keluarga semuanya diberkati Tuhan, sehat selalu dan dipulihkan. Amin. Saudara yang rindu untuk didoakan bisa menghubungi nomor telepon yang sudah kami ketik di bawah ini, saudara. Dan bagi saudara yang rindu untuk subscribe untuk menemukan lebih banyak video-video terbaru dan mendapat pemberitahuan notifikasi, silakan subscribe. Dan bagi saudara-saudara yang punya masalah rumah tangga, mohon untuk didoakan, boleh hubungi nomor WhatsApp yang sudah kami tuliskan di bawah ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati, selamat merayakan Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya rumah tanggamu juga dipulihkan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.